hujan, tapi puji Tuhan di saat jam ibadah hari ini hujannya sudah berhenti dan hari sudah cerah. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik kalau pada hari ini Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk mulai ibadah kami. Kami percaya Bapa yang baik, ibadah kami ini tidak hanya sekedar ibadah saja. Kami percaya ibadah hari ini mendatangkan kekuatan bagi kami, memberi jalan keluar bagi kami Bapa yang baik, dan kami yakin mujizat Tuhan akan nyata lewat ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati segala peralatan yang kami gunakan, cuaca bahkan listrik, Engkau berkati Bapa yang baik. Dalam nama Yesus ibadah kami berjalan dengan lancar untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan umat Tuhan yang masih dalam perjalanan, kami yakin dan percaya sampai ke tempat ini tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami. Haleluya Tuhan, kita angkat pujian kita. Penolong yang selalu setia, yang selalu memenuhi kehidupan kami.
menyerah Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami, yang memberi kami kekuatan Tuhan. Oh, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Bapa yang baik. Haleluya.
Allah yang baik, terima kasih ya Allah yang kami sembah. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu, atas segala berkat-Mu yang telah kami terima ya Tuhan hingga pada saat hari ini. Hingga kami Tuhan dapat hadir di tempat ini. Semua ini Tuhan hanya karena perkenanan-Mu bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan tiada Allah selain Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, umat-Mu Bapa pagi hari ini yang hadir di tempat ini Tuhan. Mari Engkau lawat kami Tuhan pada saat ini Bapa. Kami hendak memuji memuliakan Engkau ya Tuhan, karena hanya Engkau yang layak menerima segala pujian dan hormat ya Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Berkati semua umat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini. Terlebih lagi Tuhan hamba-Mu ya Bapa, baik yang menjadi WL ya Tuhan, baik yang menjadi singer, baik yang menjadi para pemain musik ya Tuhan, baik terlebih lagi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi kami semua secara khusus Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Kau secara khusus ya Tuhan. Berikan hati yang bagi kami Tuhan untuk dapat menyatukan hati Bapa, sehingga kami Tuhan, hati kami saling menyatu, melekat bersama untuk memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga Tuhan saudara-saudara kami Bapa, banyak yang tidak hadir Tuhan. Mungkin Bapa kami tidak tahu apa yang menjadi penghalang buat mereka. Mari Kau jamah mereka. Bila mereka Tuhan masih dalam perjalanan, Engkau sertai mereka Tuhan. Engkau hantarkan mereka di tempat ini Bapa. Tibakan dengan puji, dengan selamat ya Tuhan. Bahkan mereka Tuhan, apabila ada yang sakit Tuhan, Kau jamah. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, menyembuhkan tubuh mereka, mengangkat segala penyakit-penyakit mereka. Biarlah Tuhan kami andalkan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus semua penyakit itu diangkat oleh Yesus, semua dibuang, sehingga umat-Mu Tuhan menjadi sehat, kuat, dapat bersuka cita, berkumpul bersama kami di tempat ini memuji memuliakan Kau. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu. Biarlah Tuhan ibadah ini kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Sekarang sudah mendekati akhir tahun, tapi kita belum punya kepastian kita bisa Natal atau enggak. Tapi apapun nanti keputusan dari pemerintah, kita harus tetap syukuri. Karena Natal itu tidak harus beramai-ramai bikin acara liturgi dan segala macam. Natal itu ada di hati kita. Hati kita lah yang mencari tempat Tuhan Yesus lahir. Amin. Kita angkat pujian kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kita angkat sekali lagi pujian kita, Yesus ajaib.
susah bilang Yesus ajaib, susah. Beberapa hari yang lalu juga setiap anak sakit aku pasti bilang, "Cemana Tuhan dititipin tapi kok bentar-bentar sakit." Itu susah jujur Bapak Ibu. Tapi kembali suami katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib. Pada kenyataannya Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya. Katakan dengan sungguh-sungguh, setiap hari bertambah indah. Amin. Sampai bumi berlalu kami tak akan berubah Tuhan. Haleluya. Yesusku ajaib. Ajaib. Tak berubah kasih-Mu Tuhan. Tak berubah setiap hari. Amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Mu, haleluya. Setiap hari bertambah indah. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib mampu memberikan kita kemenangan. Karena kita punya kekuatan yang daripada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah
Luar biasa. Luar biasa kalau kita ikut Tuhan. Luar biasa kalau kita bersama dengan Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita, nanti kami persilakan untuk satu persatu maju ke depan. Oh ya, dari depan sebelah kanan ini Bapak Ibu. Sambil kita angkat pujian kita, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu Tuhan. Pujian ini dari awal, sembari kita persiapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Masa depan
baik, teramat baik, amat baik. Engkau sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pernyataan iman kami saat siang hari ini ya Tuhan, Engkaulah yang terbaik, yang menjaga, memelihara, membimbing, menuntun, bahkan memuaskan kehidupan kami. Tidak ada kata yang lebih indah dari ucapan syukur kami kepadamu, karena Tuhan terlalu sangat baik bagi kami. Itu sebabnya kami ada saat siang hari ini ya Tuhan, datang membuktikan kasih-Mu yang sungguh nyata bagi kami. Dan kami mau hidup menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Tidak ada lain yang kami banggakan dalam kehidupan kami, hanyalah Yesus Kristus yang menjadi sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Di masa sukar, di masa pandemik ini Bapa kami yang baik, kuasa-Mu tetap sama, anugerah-Mu tetap sama, kemurahan-Mu tetap sama, kasih-Mu tetap sama, bahkan lebih lagi Bapa. Tanda kasih-Mu kepada kami. Burung di udara Tuhan pelihara, kami umat-umat-Mu yang menaruh harap kepada Tuhan, pemeliharaan dan pemandangan Tuhan ada pada kami ya Tuhan. Karena kami tahu di batu kepala kami terdapat orang yang istimewa ya Tuhan. Terima kasih atas berkat anugerah-Mu. Kami boleh bersuka cita, tersenyum manis memandang wajah-Mu yang penuh kasih dan sayang ya Tuhan. Betapa bahagianya Tuhan ketika melihat kami anak-anak-Mu beribadah dengan segenap hati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah merasakan hadirat Tuhan, dan kami akan lebih lagi merasakan jamaah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu dalam kondisi lemah ini ya Tuhan, kuasa ilahi yang dari Allah, kuasa datangnya dari surga akan turun menjadi bagian kami Bapa, sehingga hamba kuat melakukan tugas dan tanggung jawab menyampaikan firman-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami merampas kebenaran-Mu, jangan biarkan kami merampas Bapa kami yang baik kemuliaan Tuhan. Sebab kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu, bagian-Mu ya Tuhan. Kami hanya melakukan, belajar yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang merasakan hadirat Tuhan ada bersama dengan kita hari ini, bersama dengan kami katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu Bapak Ibu sudah tahu ya, sebagaimana indahnya Tuhan menghiasi hidup kita. Amin. Bunga di padang Tuhan pelihara, hiasi. Burung di udara Tuhan. Dengar Bapak Ibu, kita bukan bunga, kita juga bukan burung. Kita adalah anak Allah, makhluk yang paling mulia dari segala ciptaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini saya berbicara soal keluarga. Kenapa Bapak Ibu? Supaya pasangan atau yang masih jomblo tidak mengambil pasangan yang salah. Nanti bilang begini kan, aku sudah ketemu di persimpangan, ini jodohku dari Tuhan. Bahkan ada orang yang bertanya kepada orang pintar, katakan begini, Tuhan, Mbok, aku pingin jodoh. Gimana kau pingin jodoh? Kau gemuk kali katanya kan. Ya gimana, apa-apa lah, tunjukkanlah jodoh, ditunjukkanlah yang kecil katanya. Bukan ini katanya, yang seimbang lah kira-kira seperti itu. Orang pintar aja tahu yang seimbang. Iya, anak Tuhan pasti lebih tahu. Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu yang terbaik, yang sepadan. Mari kita lihat Bapak Ibu, berbicara soal kekuatan keluarga. Siapa yang keluarganya kuat? Haleluya. Enggak usah gini-gini, sudah saya sampaikan kemarin, saya melayani di sana Bapak Ibu, di luar kota. Siapa yang percaya Tuhan? Si miring, alai, saya ragu. Kalau yang setengah-setengah itu abu-abu atau enggak? Jangan dijawab.
Iya, hangat-hangat kuku. Wahyu berkata, muntahkan. Bapak Ibu, tidak ada keluarga kita yang kuat. Betul Bapak Ibu. Dan tidak ada orang yang lulus dalam berkeluarga. Tetapi kita mau belajar supaya keluarga kita itu menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang tangguh, keluarga yang damai, keluarga yang rukun. Janganlah dulu kita bilang sukses, harmonis, keluarga yang sakinah. Mari kita lihat Bapak Ibu. Sakinah atau sakinah? Sakinah. Ya kan? Enak kali bilang sakinah, barokah. Mari kita baca firman Tuhan Kolose. Ya. Semalam saya kemarin minggu saya naik mobil, kacamata saya di sini. Ada nyamuk di sini, saya pukul. Iya, putus batangnya. Jadi orang pakai kacamata jangan sering pukul di sini kalau ada nyamuk. Biarkan aja. Gabi rugi ya uang, so mati rong iti. Abe kacamataku. Sih ya, agak ya memang belajar sabar kita nih, Bah. Mari sama-sama kita baca Kolose pasalnya yang ketiga ayat 14 sampai dengan 17. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat tunggu. Gak ada, berarti sudah dapat semuanya. Bapak Ibu, kita berdoa banyak Bapak Ibu ya buat Indonesia. Saya sangat prihatin kemarin yang meninggal kemarin ke Bapak Ibu ya. 3 geleng nadang terberek kubah. Bereng Facebook Tuhan. Tuhan. Apa pe budak nasihat apa pe di pasat pada waktu ini dan tercalonai. Betul Bapak Ibu. Di sini aku sadar. Mau lepas ingot tonjol mah iba gampang do kan? Itu kan? Ale ketika kejadian itu terjadi pada kita. Si matuana anakna tuh. Nah dia mandana dia tungi. Semua mengagung Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kita berdoa banyak Bapak Ibu ya supaya Tuhan jaga hidup kita ya. Ya. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. 2, 3. Iya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan, mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memelihara dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan pujian, mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekali lagi saya baca. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, dengan perkataan. Jadi perkataan kita ternyata jangan sembarangan. Apa yang kita lakukan ternyata Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan hanya kata kerja, bukan hanya kerja rupanya, tetapi juga yang kita perkatakan itu yang kita lakukan. Dikatakan firman Tuhan, perbuatlah, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya tersentak tadi. Memang benar Bapak Ibu ya, kalau kita sakit anak kita titipkan sama orang lain. Sakit ya kan? Buah nai titip pun sakit. Kalau istri kita sakit kita titipkan sama siapa?
Kalau suami kita sakit kita titipkan, anak sakit bisa tiup nada gedong coba songona asa ajo sucokonin na gedong masongonon. Suaminya sakit, gedong jo suami kon. Kan? Saya pikirkan tadi Bapak Ibu. Berarti betapa enaknya, betapa indahnya jadi anak kecil. Siapa saja bisa menggendong, termasuk gendong si Kairos, Stephen, si Gabriel, si Charles, Gideon. Coba kalau saya sakit, datang ibu gembala, Esther, gendongkan dulu bapak gembala katanya. Selimuti, nggak digendong. Dalam hatiku, Bapak Ibu dengar, seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Aku menggendongmu, disayang sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong. Betapa indahnya Bapak Ibu. Kenapa lari ke situ ya? Saya bangga menjadi anak Tuhan. Saya bangga Bapak. Tuhan pelihara, Tuhan kasihi, Tuhan hiasi, Tuhan dandani hidup kita. Itulah dikatakan namanya anak. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar supaya kita menjadi keluarga yang kuat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan ya. Banyak keluarga-keluarga Kristen, jangankan saya katakan keluarga Kristen, keluarga yang non Kristen juga, jangankan keluarga yang non Kristen, keluarga Kristen juga rapuh. Mereka hanya ingat cinta pertamanya, mereka hanya ingat cinta 3 bulan 1 tahunnya. Tetapi sudah beberapa tahun Bapak Ibu hampir hilang cintanya. Saya baca sebuah buku, ternyata lebih indah yang pacaran setelah nikah. Katakan amin. Yang percaya benar gak kira-kira? Setelah nikah enak ya. Kau pegang silahkan, kau itu silahkan. Benar Bapak Ibu. Pacaran itu lebih nikmat, lebih indah, lebih mesra setelah nikah. Tapi kenyataannya setelah punya anak satu mau menigeleng mo, buah ada beko songono, nak buah ada. Betul nggak kira-kira? Kita belajar. Survei membuktikan fakta, enggak isu. Opi sobi kerja, nalu jai mana? Inat tengah menggosok. Setabi arung dope, songonon. Namang lepas sudi, ay nabuad ko. So wait to giling mo. Ay may na. Isi mabay pa. Basta oloho. Saling bilang kiri kanannya. Di sini nggak ada yang saling menyalahkan. Haleluya. Gara-gara kau nya duluan. Ibu segini. Halo. Tuhan gini. Dan bimbingan peranikat tongon. Dengar Bapak Ibu. Saya mau katakan kok beda ya cintanya ketika waktu pacaran sama setelah menikah, kok beda. Ada apa denganmu? Bilang di sini nggak ada. Kami ya membentuk. Puji Tuhan Bapak Ibu, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat kehidupan kami beberapa hamba Tuhan dipulihkan. Saya nggak segan-segan manggil sayang, nggak tabu kan? Mori patel-tel Pak Sindagon sayangin. Tabu roman dokon sayang tu istriku. Kecuali ke istrimu ku bilang sayang, bahaya. Saya serius Bapak Ibu berbicara soal keluarga karena iblis merusak keluarga. Saya sampaikan kemarin, keluarga kuat, gereja pasti kuat. Keluarga kuat, komunitas pasti kuat.
Coba satu ayat kita lihat dulu Bapak Ibu. 1 Tawarik 13 ayat 13. Salah seorang baca. 1 Tawarik 13 ayat 13. Ini juga rahasia kekuatan keluarga Bapak Ibu ya. Haleluya. Saya senang berbicara keluarga supaya Bang Alek jangan salah pilih nanti Bang ya. Saya senang temannya sudah mulai ada lihat-lihatnya katanya. Tapi permisi dulu dari gembala. Haleluya. Sama-sama kita baca. Senyum sini ya. Kenapa kok senyum ya? Karena cinta, karena kasihnya ya kan. Nih, Bapak ini tahu-tahu aja. Seorang muda, aku pernah muda. Masih muda. Mari sama-sama kita baca. Haleluya. Enjoy Bapak Ibu ya ibadah ya. Jangan kayak ya 2-3 ya. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Apa sangkut pautnya? Saya dengar Bapak. Daud tidak mau lagi membawa tabut Tuhan itu ke rumah, ke tempatnya, di mana? Kota Daud, karena terjadi peristiwa Usa yang menjamah tabut Tuhan dengan sembarangan. Tetapi Daud membawanya kemana? Bilang rumah. Dengar Bapak Ibu. Ternyata tabut Tuhan itu adalah kehadirat Tuhan. Saya bertanya, adakah di rumah tangga kita hadirat Tuhan? Jangan kita berkata di gereja ada hadirat Tuhan, di rumah nggak ada. Tuhan ada di mana-mana. Di kamar mandi pun Tuhan ada. Apa yang kau kerjakan di kamar mandi pun Tuhan tahu. Di jalan besar, jalan kecil pun Tuhan ada. Karena Tuhan ada di mana-mana. Simak Bapak Ibu. Daud tidak mau lagi membawa tabut Allah itu ke kotanya karena ada satu peristiwa, tapi ia membawa tabut Tuhan ke rumah. Hadirkan hadirat Tuhan di rumah tanggamu, Bapak Ibu. Kalau kita hadirkan hadirat Tuhan di rumah tangga kita, saya bisa pastikan rumah tangga kita sakinah. Karena apa? Ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan. Jadi pujian kita itu semakin bergejolak dalam kehidupan kita, bergelora dalam kehidupan kita. Kulihat di wajahmu ada kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, iblis mulai merusak, iblis mulai pasang strategi merusak, mengacaukan rumah tangga Kristen. Jangan bangga dulu melihat orang sana sholat bertemu dengan kondisi mereka langsung masuk ke Kristen, jangan langsung. Itu akan membuat memasang mereka strategi di mana-mana. Mana kita lihat Bapak di desa-desa kecil aja sudah ada. Dan jangan mau terpecah belah atau dipecah belah. Saya belajari Bapak. Ada begini, ada begini, ada begini, ada begini. Satu kampung masuk ke sini. Oh Tuhan, biarlah segala sesuatunya terjadi untuk kemuliaan. Sungguh-sungguh. Ternyata banyak Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Orang sana ngontrak di sana buat pasang strategi. Tiba-tiba loh, kok ada, posko ini. Tiba-tiba tahun depan kok diusai. Ada apa? Itu tandanya Bapak Ibu. Iblis mulai pasang strategi. Anak Tuhan juga harus pasang strategi. Di satu sisi kita bisa bangga, tapi di sisi yang lain kita mau belajar, lihat, benar enggak ini, serius enggak ini.
zaman sekarang kan, like dulu ya, subscribe dulu ya, katanya seperti itu. Ujung-ujungnya cari duit biar makin banyak. Nah Bapak Ibu, salah satu kekuatan keluarga adalah hadirat Allah harus ada di tengah-tengah keluarga itu. Ayat bawahnya dikatakan, maka 3 bulan hadirat Allah ada di dalam rumah Obed Edom, ada di rumah tangga kita. Saya percaya rumah tangga kita semakin membaik. Pujian kita tadi apa? Yang perkara tadi, segala perkara dapat ku tanggung. Hampir beda ya, hampir sama ya. Kupikir tadi itu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi. Amin Bapak Ibu. Siapa yang memberikan kekuatan? Siapa yang menyelesaikan masalah? Siapa yang membangkitkan kita? Siapa yang menyembuhkan kita? Siapa yang menebus kita? Hadirkan hadirat Allah di tengah-tengah rumah tanggamu. Kita belajar kembali ke Kolose kakak nih ya. Kekuatan keluarga terletak di mana? Haleluya. Iya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan dan yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari kakaknya, kekuatan keluarga itu terletak di mana Bapak Ibu? Pertama, iya, kekuatan keluarga terletak yang pertama di dalam kasih. Ya, stop dulu kakaknya ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kenapa si Boy dengan si Rini nikah? Kasih pertama sekali. Betul Bapak Ibu? Aku I love you to you. Oh, tak boto. I love to me. Kenapa si Boy dan si Rini membentuk rumah tangga? Salah satunya karena ada kasih, bukan cinta. Dengar Bapak Ibu. Apa beda cinta dan kasih? Kasih tanpa batas. Amin. Cinta itu bersyarat. Molo bagako na ganteng lului. Itu kan kira-kira kan. Molo maloho, nama malo tuh lului. Bersyarat enggak? Mudah-mudahan di sini enggak ada yang bersyarat. Dengar Bapak Ibu. Bedakan cinta dengan kasih. Itu sebabnya mari jomblo-jomblo, kalau engkau mencari pasangan, benar-benarlah pasanganmu bukan mencintaimu, tapi apa? Kasih. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 13 soal kasih. Apa itu kasih Bapak Ibu? Anak gadis kita yang mau nikah tanggal 27, calon suaminya bilang begini, nama Tuhan dipermuliakan. Belum pernah ku dapat pengajaran seperti ini. Katanya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang aku mau belajar setia. Belajarlah aman. Kau mencintai dia atau mengasihi dia? Aku mengasihi dia, bukan mencintai lagi. Mari, salah satu baca 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 4. Iya, pelan-pelan Bu ya. Stop. Bapak Ibu, kasih itu kalau cinta enggak sabar. Buru-buru. Sayur tanpa garam. Dengar Bapak Ibu, saya pernah anak muda. Dengar yang jomblo-jomblo, maaf. Kau cinta, I love you to you and you for me. Ajari kalian aku Bapak Ibu bahasa Inggris. Bapak
Ibu. Kasih itu sabar. Ada waktunya. Katakan amin. Zaman sekarang pegangan. Naik kereta saya nggak tahu. Itu kakaknya atau adiknya. Wah, orang tua aja bilang peluk katanya. Berarti sering lihat kan? Peluk. Belum tentu itu, saya belum tentu tuh tahu itu sudah suami istri atau mardudus. Kasih itu sabar. Jangan pegang-pegang. Ibu gembala kita dulu nggak boleh dipegang, termasuk saya. Sampai akhir hidupnya, seminggu lagi nih Rika baru dipegang dokter Marwal Sindaga perutnya. Bapak Ibu kalau ke rumah sakit boleh nggak dipegang dokter perut kita? Boleh kan? Tidak boleh. Dalam hatiku bangirine puango, mamak namio, dan bui dokter meniup. Allah kondisi sudah tidak memungkinkan lagi ditiup mak. Yer, lem memangan itu ibu. Sambil gunai lawan. Mahera balur. Tapi lah toho. Bayangkan Bapak Ibu, saya kagum di situ satu. Dia down, pegang, nyanyilah perempuan, nyanyi laki-laki, nyanyi apa tadi, nyanyi rohani pula dipakai. Ratakan tanah bergelombang katanya. Pernah Bapak Ibu? Allah ditiup, sini nih, bisa aku pegang. Pegang sini gini kan, contoh, ya kan? Dia nyanyi, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Makin kutiup. Ratakan tanah bergelombang ini musik. Silakan duduk. Lagu rohani Bapak Ibu. Lagu rohani ala rohana. Bedakan Bapak Ibu. Oh jangan main-main. Makanya perempuan, laki-laki tanganmu jangan gatal. Iya Ibu. Nah. Jangan jahil. Nyanyi yang laki-laki. Kerja buat Tuhan selalu manis. Datang perempuannya dibalasnya. Jangan lelah. Bilang di sini nggak ada. Haleluya. Kalau ada bertobat. Betul Bapak Ibu zaman sekarang. Bang yang atas. Sampai kepala lah bang. Gatal ini enggak. Pok. Dengar Bapak Ibu. Ini firman Tuhan. Kekuatan keluarga terletak yang pertama sekali di dalam kasih. Kasih itu sabar. Amin. Kasih itu bukan begini Bapak Ibu. Ada uang, enggak ada uang, itu dunia. Kalau orang yang bercinta dalam kasih, dia murah hati, tidak pernah menuntut. Kalau kau buat begini baru, buat begini. Tidak Bapak Ibu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak. Betul nggak kira-kira? Dek, siapa kawanmu kemarin itu yang kau bonceng itu, yang bonceng kau itu? Sabarlah bang, jangan cemburu. Itu aku itu. Dari mana itu kamu? Kok kenapa kau pegang ininya? Dengar, Bapak Ibu, nama Tuhan dipermuliakan. Ibu gembala sudah yakin benar sama aku. Kemanapun aku pergi, ada mata Tuhan kok Pak yang melihat dirimu. Betul? Kok makin diam? Betul Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mulai bersyukur kalau beliau mempercayai saya. Saya pun harus bisa. Mak, yang lama engkau pulang. Dari mana kau? Rapat masih Pak begini. Lama kali kau di dinas. Siapa kau kawanmu di situ, Mak? Kok ada laki-laki di sampingmu, Mak? Perempuan lagi ada, Mak. Dari mana kau lihat? Kata orang, Mak. Bayangkan Bapak Ibu, kasih itu tidak bilang kiri kanannya, yang di sampingnya. Kalau suaminya di sampingnya, Pak bilang. Kalau temannya di sampingnya, jangan lekas cemburu dulu.
Betul kan? Sinetron banyak perselingkuhan kan? Kenapa? Cemburu, suamimu pulang lama, diantar tadi ada cewek di mobil diantar tadi, rupanya edanya, itonya. Tanyalah bagus-bagus, Pak. Kenapa pulang lama, Pak? Ma tadi banyakan kerja. Kenapa ada parfum di tadi diberkati aku, Ma, katanya begitu. Bentar dipoto dulu saya. Makasih, Bu. Sesi kedua. Ada reklame kan? Ada. Ia tidak cemburu dan ia tidak memegahkan diri. Dek, ini kereta aku loh, padahal kereta orang. Pinjam pula lagi. Habis bensinnya, taruh kepengna. Satu peristiwa yang pernah ku alami. Yuk kita dorong aja. Udah naik uang, udah pokok kereta, mengisi bensin. Di sini nggak ada seperti itu. Haleluya. Aku pernah ditinggalkan seperti itu. Mulai mau itu baru-baru sautin merdalan nggak kosong bensinnya. No pijem. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Mamaku pesan dulu. Yer, wan, mau mardonga putus ada nak buru. Dokon dah, nak bubus Tuhan. Masih ngomong nami. Pitoridok ko na bubus. Terudok ko mak. Namora hami dah. Ikut tuh so. Maksudnya di situ Bapak Ibu supaya jangan meninggikan diri. Kayak tadi pinjam kereta, kereta bison baga kereta kan tunggu tuh nak kimina. Apa na? Pinjam. Terdapat musedo isi pengopat ditilang. Mana SIM-nya STNK? Gak ada. Bukti yang kena. Saya pernah gitu Bapak Ibu. Sombong. Saya pernah sombong. Waktu saya rental mobil, pulang jalan-jalan kemana-mana Bapak Ibu. Ternyata aku nggak tahu buka minyak, buka minyaknya aku nggak tahu. Masuk tuh galon, gitu, akhirnya aku telepon mak, dia do, kita timonnya, mobil misi do leo nina, kelihatan kan? Makanya Bapak Ibu nggak ada arti sombong, bilang kiri kanannya jangan sombong. Pak Gembala aja sombong sudah bertobat. Betul Bapak Ibu, serius saya. Di mana itu Bapak Ibu? Disimpan dulu. Sok-sok. Padahal satu teman saya pernah pinjam kereta temannya. Kereta sekarang kan beda-beda ya. Ada yang di kuncinya, ada yang di tap gitu ya kan? Ima alat songon pe terdapat. Saya diri puma songon kereta na biasa. Isap nih. Wah ini lobang na, yerina. Hei, aku tidak foto. Bilang kiri kanannya, sombong itu mendatangkan kehancuran. Sombong itu membuat kita malu. Ya, malu Bapak Ibu. Malu. Untung nggak ada semut di situ. Iwan Plus nyanyi, malu aku malu pada semut merah. Bapak Ibu dengar. Kita mau belajar supaya keluarga kita kuat. Dasari keluarga itu, dasari cinta kasih kita itu Bapak Ibu dengan kasih yang daripada Kristus. Kembali ke Kolose. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong. Kasih adalah pengikat. Maka terjadilah pemberkatan nikah karena mereka sudah diikat oleh kasih. Makanya kasih itu, yuk kan ya, yang pertama kan ya,
Haleluya. Terus kasih. Kasih yang mengikat adalah janji dan komitmen. Amin. Kasih yang mengikat. Bangunan ini, di mana-mana pun bangunan tersusun rapi batunya karena apa? Ada yang mengikat. Antara batu dan pasir ada semen. Semen itulah yang mengikat. Jadi dengar Bapak Ibu, kalau rumah tangga kita retak dan sebagainya, Bapak Ibu ingatkan satu dengan yang lain. Ada kasih yang mengikat, yaitu komitmen. Saya sangat diberkati sekali lewat acara pemberkatan nikah seorang anak hamba Tuhan dengan anak hamba Tuhan. Hamba Tuhan kasih tulisan ikrar nikah mereka, dibawa pulang. Supaya apa? Kalau kalian berdua ada keributan, tunjukkan aja. Pak, yuk sama-sama baca. Hamba Tuhan langsung bilang begitu. Pak, yuk sama-sama baca. Apa rupanya ini? Kan dulu itu. Iya. Komitmen. Kita pernah lihat Ruth dan Naomi. Naomi bilang sama si Orpa sama si Ruth, ngama tebe suamiku, ngama tebe gelekku. Mula mahamu tu keluargamu, tu bangsamu ina. Tangis mana sih? Tangis masih Orpa dot si Ruth. Tangis gugu-guguna. Alai si Orpa mula. Alai si Ruth mengikut. Komitmen Bapak Ibu. Komitmen itu bukan hanya 1 hari, 1 tahun. Komitmen itu sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Sampai ina si Ruth, di mana kau dikubur, di situ aku dikubur. Tidak ada yang bisa menceraikan kita berdua, memisahkan kita kecuali oleh kematian. Dalam hatiku, Allah tangis lagi si Orpa buang ini nama tangis na buang. Guguhian tangisnya. Kuat keras. Tapi kok pulang. Tapi si Ruth tetap ikut. Dengar Bapak Ibu. Komitmen tidak dibatasi waktu. 3 tahun. Kalau kerja ada teken kontrak, ada kan? Teken kontrak. Tapi kalau komitmen janji tidak punya teken kontrak, yang artinya kalau suka, kalau nggak suka tinggalkan, kalau suka ambil lagi. Bukan seperti casing. Casing apa? Handphone Bapak Ibu. Udah jelek casingnya, ganti. Saya banyak belajar Bapak Ibu. Walaupun kami hamba Tuhan banyak goncang-goncangan, tapi kami belajar. Adakankah kasih itu mengikat? Siapa yang bisa melepaskan ikatan ketika seseorang atau 2 orang suami istri diikat? Gak ada kalau tidak ada orang yang, betul kan? Artinya Bapak Ibu, jangan izinkan orang ketiga yang mengganggu keharmonisan rumah tangga kita. Amin. Supaya apa? Jangan ada celah. Kasih itu mengikat. Sampai kapan mereka terlepas? Sampai ada yang melepaskan. Kecuali kalau mereka bisa melepaskannya, puji Tuhan, yaitu diri sendiri Bapak Ibu. Kasih yang mengikat adalah komitmen. Kasih yang menyempurnakan adalah yang menerima. Haleluya, amin. Watong bagi biluku dikira maralik kita sawang bilukmu. Bah, ngamu baholong muate. Dengar Bapak Ibu. Yang lemah yang kuat harus menguatkan yang lemah. Jangan sudah lemah kita mau ditolong, jangan tolong aku, jangan tolong aku, biarkan aja. Mardad di doguarni, ilem mangan mada,
Nyoni damu nyoni. Pengalaman kan? Pengalaman. Makanya Bapak Ibu jauh ke apalah bahasa Indonesia merdadi, merajuk. Jauhkan Bapak Ibu. Akibat merajuk, suami nggak mau lagi makan di rumah. Akibat merajuk, istri tidak betah di rumah. Kenapa keluarga nggak betah di rumah? Karena tidak adanya keharmonisan. Kasih itu menyempurnakan, artinya memperlengkapi satu dengan yang lain. Supaya apa? Nyadar, aku ini nggak bisa berdiri tanpa kau. Contoh begini Bapak Ibu, ini kepala laki-laki, yang perempuan mana? Itu Bapak Ibu harus lengket, nyatu. Ayat terakhir tadi, kamu satu, untuk itulah kamu dipanggil supaya kamu jadi satu. Jangan dipisahkan lagi. Dulu kau bilang saya, dulu kau janjikan sepatu dari kaca, mana? Sampai sekarang aja kaca nggak ada di rumah. Tas dari kulit buaya, jangankan kulitnya, kakinya aja nggak ada. Saya nggak sangat setuju loh Bapak Ibu. Dibilang orang gini, walau sepiring berdua, tidur beralaskan koran. Baik. Itulah bercinta. Tapi setelah bercinta, kau dulu maunya tidur beralas koran, ya sekarang enggak lah. Kau dulu, sekarang enggak lah. Jauhkan Bapak Ibu. Itu sebabnya anak muda yang dikasih Tuhan, mari, bahkan kita yang sudah berkeluarga, bentuk kembali rumah tangga itu didasari dengan kasih. Kasih yang mengikat, kasih yang menyempurnakan, kasihlah yang mempersatukan. Sekarang mereka tidak lagi dua, tapi satu. Kalau suami disakiti, makanya Bapak Ibu jangan pernah ceritakan suamimu kepada orang lain. Makanya suami jangan pernah ceritakan istrimu kepada orang lain. Terjadilah nanti hal-hal yang tidak baik. Kenapa sering manajer selingkuh dengan sekretaris? Curhat isi hati. Sekretarisku ini kalau pagi-pagi kenapa langsung cepat dia datang, langsung menyajikan apa? Kopi. Kalau aku pulang dari rumah, istriku pakai daster lah, udah bawa uang Pak. Kenapa? Coba bentukkan Bapak, kita bentuk dulu keharmonisan yang sederhana saja. Yang sudah janda nggak apa-apa lah, tenang belajar. Besok-besok kau titipkan pesan-pesan ini kepada anak-anak. Betul Bapak Ibu, saya bangga Bapak Ibu, nama Tuhan dipermuliakan. Belum pernah aku dapat pelajaran seperti ini, walaupun hanya 4 hari kami dibimbing, belum pernah Pak. Kalau belum pernah, lakukanlah biar pernah. Kasih sebagai pengikat, kasih yang menyempurnakan, kasih yang mempersatukan, yaitu kasih Kristus. Coba kita lihat ayatnya dulu Bapak Ibu. 1 Korintus berapa ya? Sebentar, supaya kita tahu, ibu-ibu juga tahu. 1 Korintus yang berkata seperti ini Bapak Ibu ya, bahwa laki-laki itu adalah kepala perempuan, Kristus kepala dari laki-laki. Sudah dapat Bapak Ibu? Di Korintus Bapak Ibu ya, di Korintus. Coba kita lihat 1 Korintus 2 ya. Sudah dapat Bapak Ibu? Kok saya nggak bisa baca? 1 Korintus 11 ayat 3. Yuk,
Salah seorang bacakan 1 Korintus 3:11 ayat 11 ya. 1 Korintus ayat 3. Yuk. Terima kasih buat Ibu Kairos. Ya. Tolong dibacain. Iya. Aku mau, Paulus mau. Terus hal apa? Stop. Bapak Ibu, saya mengajakkan perempuan-perempuan yang belum menikah, carilah laki-laki yang takut Tuhan. Dia tahu kalau kepalanya laki-laki adalah Kristus. Saya pernah berulang-ulang kali katakan, Bapak Ibu, ibu-ibu atau pemuda, kalau pacaran, kalau pacarmu mengajak ke Ramayana, ke pesta pora, ke pesta-pesta yang lainnya, daripada ibadah, tolong diperhatikan. Ada jam-jam ibadah pas, si laki-laki ngajak jangan ibadah lah, kita jalan-jalan aja lah. Tolong diperhatikan. Dengar Bapak Ibu, kepala tiap laki-laki adalah laki-laki. Bilang begini, kepalaku laki-laki. 2, 3 ya, kepalaku adalah Kristus. Berarti pikiran laki-laki, perasaan laki-laki, jiwa laki-laki, jiwanya. Pernah Yesus menyakiti? Laki-laki jangan kau sakiti istrimu. Saya nggak setuju. Ibu Gemala pernah aku sakiti, tapi kau batin. Pernah lah bilang kan? Pernah, tapi kau batin. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya belajar. Ternyata firman Tuhan mengatakan dia adalah teman pewaris. Haleluya. Laki-laki, Kristus adalah kepala laki-laki. Terus Bu, stop. Kepala perempuan siapa? Bilang kiri kananmu yang perempuan. Makanya Eda, kita bukan kepala bilang. Terus apa? Leher. Penggerak. Mana lebih bagus? Kepala atau penggerak? Dua-duanya sama. Kalau nggak ada leher, apa ya kan? Sakit tidur aja, salah tidur ya dong, salah tidur. Sakit kan? Aguin. Dengar Bapak Ibu, ini adalah satu bimbingan yang luar biasa supaya rumah tangga Kristen, rumah tangga yang kuat. Laki-laki harus menyadari bahwa kepala adalah Kristus, dan perempuan harus menyadari bahwa kepalanya adalah laki-laki. Haleluya. Ibu-ibu setuju kalau laki-laki suami-suaminya adalah kepala? Pakai mana pula kalau kepala? Suamiku enggak jadi tulang punggung. Benar, laki-lakimu bukan tulang punggung. Siapa berkata di sini akulah tulang punggung rumah tangga ini? Tulang punggung berada di mana? Betul kan? Dunia bilang gini, gimana dobah tulang punggungna dobah? Anggo sorong gimana? Sega dok, dengar ngalangonnya lagi dua. Buah apa itu? Tulang punggungna. Baca hamu Yeremia 17 ayat 7. Apa kata firman Tuhan? Terkutuklah orang yang mengandalkan. Berarti bahwa Tuhan itulah sumber kekuatan bagi kita. Tulang punggung itu enggak di depan, di belakang. Kadangkala benar Bapak Ibu, di mana nama tinggal tulang punggung nadobah, mau sokare di mana songo-songo. Berarti orang yang berada di rumahnya mengandalkan siapa? Mengandalkan keluarganya kan, mengandalkan orang tuanya, mengandalkan papanya karena papanya tulang, mengandalkan kakak siakangan karena kakak siakangan tulang punggung. Berarti firman Tuhan sudah bertentangan. Saya bukan sombong rohani, ya benar. Kalau enggak kerja aku apa yang kami makan? Burung di udara Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, supaya kita belajar loh, Kristus itu kepala laki-laki dan laki-laki ialah kepala daripada perempuan. Terus Bu, iya, terus haleluya, amin. Ada, kita harus tahu. Saya tekankan bagi pemuda remaja, jangan seperti di sana. Wanita ini nikah dengan tukang becak, dianya sarjana. Lalu wanita inilah yang terus mengatur
Lalu apa yang dibilang si tukang beca ini? Iyalah, penting karena kau sarjana. Bentar. Iyalah. 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 Lama kelamaan nggak cocok lagi. Makanya kasih tidak cemburu, kasih tidak sombong, kasih tidak mementingkan diri sendiri, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita supaya tahu bahwa Kristus kepala laki-laki, laki-laki kepala perempuan, dan kepala Kristus adalah Allah. Kita mau belajar banyak belajar, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini masih yang pertama. Kembali Kak kepada Korintus tadi, masih 3 kasih Bapak Ibu. Ya. Kasih yang mempersatukan adalah kasih yang dari Kristus. Kerja Kristus hanya mempersatukan, melengkapi dan sebagainya. Yang kedua, itu ayat 15. Damai Kristus. Ciptakan di tengah-tengah keluargamu, ciptakan di tengah-tengah pergaulanmu ada damai yang dari Kristus. Kalau kau diajak jalan ke suatu tempat, hatimu gak damai, stop. Yang percaya dan berani katakan amin. Kakak Ike kami, puji Tuhan, saya anjung jempol. Pak, setelah kejadian kemarin, Pak, saya disuruh orang ngantarkan ini ke rumah sakit ini gini. Nak, suruhlah bapaknya ngantar, yang jemput nak, jangan kau nak. Iya Pak, iya. Pak, sampai sini aja dibilangnya Pak, ngantarkan ini. Nak, suruhlah. Iya Pak. Akhirnya tidak jadi ngantar. Puji Tuhan, akhirnya dijemput. Kenapa Bapak Ibu? Saya mau melatih. Bukan karena takut situasi yang kemarin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena pernah kejadian, Ike bilang begini, Pak, aku ngantarkan temanku ya ke jalan, simpang jalan Nias, dekat. Oh iya nak, saya pas lagi di kamar mandi. Iya nak, saya bilang begitu. Lalu saya tunggu-tunggu lama-lama. Kemana, kok nggak datang? Datang. Lalu datanglah seorang anak muda. Kenapa kau pulang? Iya Pak, ditilang aku. Loh, kenapa kau ditilang? Iya Pak, ke Ramayana. Disuruh kakak Ike. Loh, tadi kakak Ike bilang sini. Akhirnya kau antar ke Ramayana. Nggak pakai helm, nggak pakai gini. Akhirnya kereta yang korban. Lalu pulanglah kakak Ike. Kenapa? Tadi kau bilang kemana? Simpang jalan Nias. Kok ke Ramayana? Kau kumbangku, kenapa kau mau? Takut aku sama si Ike, Pak. Gak saut deh. Akibatnya apa? Hampir seminggu lah kereta saya dijemur, kena hujan, kena matahari di kantor polisi. Bener gak? Kalau di kantor polisi berharga gak barang kita sama mereka? Gak berharga. Yang sama kitanya berharga barang kita, woi. Betul gak kira-kira? Betul. Maafkan aku ya Pak, maafkan. Lain kali jangan dengar-dengaran. Kau bilang kau ke simpang jalan, kasihan aku Pak. Kenapa kau bilang kasihan? Karena Bapak khotbah kasihan. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengar. Kekuatan keluarga yang kedua harus ada di dalam keluarga itu, damai Kristus. Yohanes pasalnya 14 ayat 27. Saya baca dengan cepat. Yohanes pasal 14 ayat 27. Sudah dapat, silakan baca Bapak Ibu. Kakak Nia lagi cari. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang diberikan dan apa yang kuberikan tidak seperti, haleluya. Dengar Bapak Ibu. Anak gadis kalau kau diajak ke Ramayana atau kau diajak ke pantai, hatimu tidak damai sejahtera, jangan coba-coba kau pergi, paksakan. Ibu Gembala pernah bilang begitu. Janganlah Pak, jangan pergi dulu, oke lah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Oke.
Kenapa? Damai sejahtera Tuhan tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Janganlah gelisah hatimu dan janganlah gelisah dan gentar. Jadi kalau enggak dari Tuhan Bapak Ibu, kenapa waktu pacaran Bapak Ibu baru kenalkan kira-kira, Bang, dekat-dekat si adik dengan si abang, rasanya apa? Ada getaran kan? Waktu getar kali. Tapi setelah nikah, ada nggak lagi getaran cinta itu? Aduh, ya emang waktu pacaran getar cintanya. Waktu halo, wih, getarnya cinta. Wih, nggak tahu mau bilang apa. Apalagi kalau dekat, kayaknya. Tapi setelah nikah, nggak terasa lagi getaran cinta itu. Nggak ada magnetnya katanya. Kami masih punya magnet Bapak Ibu. Buktinya baju kami. Betul nggak? Itu magnet. Roh. Ada getaran cinta di benak hati kami. Bapak Ibu, jangan gelisah. Jadi kalau gelisah bukan datangnya dari Tuhan. Yang selanjutnya agak kita percepat Bapak Ibu ya. Yang ketiga Bang Nia, Kakak Nia. Ayat 16. Ada perkataan Kristus. Di tengah-tengah keluarga harus ada perkataan Kristus. Apa itu perkataan Kristus? Perkataan Kristus ialah hikmat yang mengajar, hikmat yang menegur, hikmat yang pujian. Baca dulu ayatnya. Sedikit lagi Bapak Ibu. Ini ayat 16 ya, Kakak Nia. Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, suami anak-anak dan keluar. Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di dalam antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat ngapain? Mengajar, ngapain? Menegur, ngapain? Menaikkan pujian. Bapak Ibu senang dipuji? Ternyata sabar itu adalah satu kehormatan, pujian. Menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ternyata ketika kita mengajar orang lain, suami kita, Pak jangan begitu, kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mendidik, mengajar, menegur Bapak Ibu, kita sudah mengucap syukur dalam Tuhan. Kita sudah memuji, sering-seringlah memuji ya. Amin Bapak Ibu. Cantik kali kau istriku bah. Kemarin seseorang keluar dari sini kan, sungguh baga kupuang, tapi terok orang yang lain. Gitulah bang. Dipuji istrinya pakai baju cantik. Dia dapat munakingan nih baju. Erwamu ina, apa istrinya nggak semangat. Betul ya? Betul Bapak Ibu. Saya belajar kok. Betul, memuji. Cantik kok Bama. Lebih cantik lagi bisa ya Maya? Bisa. Kapan? Nantilah tunggu. Betul Bapak Ibu. Pujian itu sangat menyenangkan hati. Betul? Pujian itu sangat menyukakan hati. Pujian itu adalah obat. Udah jatuh jangan dibiarkan. Tauton isi, lo isi, asai tauton. Mede bukan tipe tanggai mani aku muse. Bapak Ibu kita belajar. Saya mau belajar Bapak Ibu. Tidak ada keluarga yang sudah tamat, sudah selesai, tidak ada. Sampai sekarang pun kita masih belajar. Yang terakhir, kekuatan rumah tangga terletak ayat 17. Sama-sama kita baca 2, 3. Iya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Amin. Di tengah-tengah keluarga harus ada selalu ucapan syukur.
Papa capek pulang ya dari kerja. Iya nak, iya ma. Ini pak minum dulu, ada goreng tadi ku goreng pak. Enak kali ya ma, terima kasih. Mama pulang dari mana tadi? Dari sini. Oh capek ya ma, biar ku bawakanlah belanjaan. Ini enggak dibiarin. Udah capek mamanya pulang dari pajak oras, bawa belanjaan banyak di situ. Anak dan istrinya, anak dan suaminya, ya lihat di depan gitu, lihat belanja mama kita berat kali begitu. Tidak Bapak Ibu. Ucapkan syukur, lakukanlah dengan ucapan syukur. Tidak ada kata yang boleh kita naikkan Bapak Ibu, hanya ucapan syukur. Supaya apa? Keluarga kita semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Amin. Pujian kami undang untuk maju ke depan. Tahu Bapak Ibu, bersama keluargaku melayani Tuhan. Yang muda juga ajak keluargamu, papa mamamu melayani Tuhan. Yang masih single juga ajak. Ya. Pujian ini bukan untuk orang yang berumah tangga saja, tapi pujian ini untuk kita semuanya. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, bersehati untuk cari Tuhan. Kami bersyukur Bapa, hamba-Mu sudah menyelesaikan kebenaran firman, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Lamun kuasa Roh-Mu akan bekerja bagi kami. Kerinduan kami Tuhan, keluarga kami, keluarga yang kuat ya Tuhan, didasari dengan kasih, kasih yang mengikat, kasih yang menyempurnakan, kasih yang mempersatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami sadar bahwa Kristus adalah kepala laki-laki, laki-laki adalah kepala perempuan, dan Yesus Kristus Allah kepalanya. Oleh karena itu Tuhan, izinkan kami Bapa untuk mau tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati. Mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dari awal Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami datang. Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Gelombang badai hidup tidak akan sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Yes. Namun kuasa Tuhan
firman-Mu, namun kasih-Mu. Haleluya. Bersama, amin. Ya, bersatu selamanya mengasihi-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Amin. Bagi kami Engkau sekali lagi Bapak Ibu, bersama keluarga kami Tuhan, bersama keluargaku, suami istri melayani Tuhan, anak-anak melayani Tuhan. Cinta kasih Tuhan tidak bisa memisahkan kami. Haleluya Jesus. Kami mau setia ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala gelombang badai hidup, gelombang badai hidup. Ya, namun kuasa-Mu ya Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Katakan haleluya. Ya Yesus, tiada yang dapat kasih-Mu. Haleluya. Bagi kami Engkau yang pria, katakan yang pria, katakan bersama keluargaku yang pria, bersama keluargaku wanita. Engkau boleh berdoa. Terjadilah ungkapan isi hati pria-priamu ya Tuhan. Walaupun kami masih lajang ya Tuhan, walaupun kami belum berumah tangga, kelak suatu rumah tangga kami rumah tangga yang harmonis, yang kuat dalam Tuhan Yesus. Haleluya.